ada beberapa persyaratan yang tidak bisa dipenuhi oleh kubu KLB dari Serdang. Nah, kalau melihat itu, maka bisa jadi memang ini pertarungan ingin menggeser kepemimpinan Partai Demokrat saat ini yang didominasi oleh dinasti Cikias. Halo Tagarians, ketemu lagi dengan kami Tagar TV bersama saya Yusi Girsang. Nah, kali ini kita akan membahas topik lanjutan dari kisruh yang terjadi di Partai Demokrat antara kubu Muldoko dan kubu AHY. Seperti yang kita ketahui, sudah sempat sebelumnya dari Kemenkumham itu memberikan keputusan untuk menolak kepengurusan KLB atau Partai Demokrat kubu dari Muldoko. Nah, bagaimana perkembangan selanjutnya dan seperti apa kira-kira nanti prediksi ke depannya? Kita sudah tersambung dengan seorang pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute, Bapak Karyono Wibowo. Kita sapa dulu. Halo Pak Karyono. Halo, Yos. Ya, terima kasih Pak sudah menerima undangan kami Pak untuk diinterview. Sama-sama, Yos. Ya. Suara saya jelas ya, Yos? Jelas Pak, jelas. Oke Pak, melihat perkembangan hingga saat ini Pak, di mana dari kubu Muldoko kan sudah sempat menyatakan bahwa mereka akan berupaya untuk memperjuangkan sampai ke gugatan selanjutnya ke PT UN. Bagaimana Bapak melihat, apakah benar-benar nantinya dari kubu Muldoko akan berjuang habis-habisan atau nanti ini akan berhenti di tengah jalan Pak? Silakan Pak Karyono. Ya, begini Yos, ini kan kisruh Partai Demokrat ya itu kan sudah masuk dalam ranah hukum ya. Jadi dari pertarungan di Kongres luar biasa ya, sekarang pertarungannya bergeser ke ranah hukum. Nah, artinya setelah KLB dilakukan di Deli Serdang ya, kemudian didaftarkan ya ke Kumham. Nah, pada akhirnya keputusan pemerintah melalui Kemenkumham itu menolak permohonan kepengurusan DPP Partai Demokrat hasil Kongres luar biasa. Nah, atas dasar keputusan pemerintah yang menolak permohonan dari kubu Muldoko, maka kubu Muldoko juga memiliki hak ya untuk mengajukan gugatan, dan sekarang kan sudah diajukan ke PT UN ya. Nah, kubu Muldoko kan memiliki waktu 90 hari ya, untuk mengajukan gugatan setelah Kemenkumham memutuskan untuk menolak gitu. Nah, sekarang itu pertarungannya sudah di ranah hukum. Oleh karena itu di dalam proses peradilan ya itu kan memerlukan waktu biasanya ya, waktu yang tidak tidak singkat lah ya. Jadi, nanti ini sekarang kan sudah masuk di petun ya, ini juga memerlukan waktu ya. Nah, pertanyaannya apakah kubu Muldoko memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan? Ya, kan itu diatur dalam Undang-Undang Peradilan PT UN ya, Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 ya tentang peradilan tata usaha negara kan, sehingga kubu Muldoko juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke PT UN. Nah, lalu bagaimana kira-kira apakah nanti putusan PT UN akan memenangkan siapa gitu ya? Nah, ini kan yang ditunggu-tunggu masyarakat ini. Betul Pak. Ya, yang ditunggu masyarakat. Nah, kalau kita lihat setback ke belakang ya, selama ini kan pemerintah dituduh ya, dicurigai ya bahwa pemerintah ya kekuasaan ya pemerintah menggunakan kekuasaan untuk membela Muldoko gitu ya, tapi kemudian faktanya kan
faktanya putusan Kumham malah menolak. Ya, betul. Ya, artinya tuduhan itu kan menjadi gugur gitu, ya. Gugur. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, saya cek ke belakang, misalnya kasus yang terjadi di Partai Golkar ya, tahun 2015, ya, terjadi dualisme juga, ya, antara kubu Abu Rizal Bakri dengan kubu Agung Laksono. Gitu. Ya. Nah, SK Kumham pada saat itu ya diberikan kepada kubu Agung Laksono pada saat itu. Lalu kemudian kubu Abu Rizal Bakri hasil Munas Riau ya itu mengajukan gugatan ke PT UN. Nah, apa yang terjadi? Nah, pada saat itu kan sama, tuduhannya sama. Pada saat itu pemerintah dituduh ya berdiri di belakang kubu Agung Laksono pada saat itu. Nah, sehingga asumsi publik pada saat itu ini nanti putusan pengadilan pasti juga dimenangkan oleh kubu Agung Laksono. Tapi faktanya ya Abu Rizal Bakri itu menang ya di pengadilan Jakarta Utara ya. Kubu Abu Rizal Bakri menang, kemudian di Petun menang lagi, bahkan di tingkat Mahkamah Agung ya. Itu kubu Abu Rizal Bakri dikabulkan sebagian dari permohonannya. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi sekarang ya dalam kisruh Partai Demokrat ini? Ya. Sekarang kan perdebatan sudah masuk dalam ranah hukum PT UN. Nah, kalau kita melihat sikap pemerintah kan sudah jelas dalam hal ini, ya. Artinya menolak permohonan kubu Muldoko, ya, hasil KLB dari Serda. Nah, lalu kemudian kubu Muldoko mengajukan gugatan ke PT UN. Nah, apakah nanti ya putusan hakim ya itu akan menguatkan putusan Kemenkumham atau sebaliknya gitu ya. Kalau menurut saya ini memang nanti pada ujungnya adalah akan fakta-fakta hukum itu nanti yang akan menentukan gitu ya. Nah, kalau dasar putusan Kumham kenapa menolak permohonan dari kubu Muldoko ya hasil KLB itu kan ada beberapa syarat yang tidak bisa dipenuhi oleh kubu KLB. Ya, misalnya hasil mandat dari DPD ya, dari DPC pesertanya itu gitu ya. Nah, kemudian keabsahan dari kongres keabsahan dari peserta. Nah, kalau melihat itu kelihatannya ya bisa jadi putusan PT UN itu bisa menguatkan putusan Kumham. Gitu. Nah, tetapi ya itu putusan itu juga nanti kan akan berbuntut panjang juga, ya. Nah, misalnya katakanlah siapapun yang kalah dalam putusan peradilan Petun ya. Itu kan nanti mereka akan mengajukan gugatan lagi ke pengadilan yang lebih tinggi, gitu. Ya, bisa ke Mahkamah Agung kan. Gitu. Nah, jadi ini panjang ini, gitu. Nah, kalau menurut saya, ya, kalau kubu Muldoko hanya mengandalkan Petun, ya, menunggu hasil putusan Petun, berharap untuk menang di Petun, saya kira harapan itu terlalu berat ya, terlalu berat gitu ya. Kecuali begini, ini kan juga sudah dilakukan oleh kubu Muldoko nih. Di satu sisi mengajukan gugatan ke Petun atas putusan Kumham, ya. Nah, di sisi yang lain kubu Muldoko mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya terkait dengan ADART Partai Demokrat, ADART yang diduga ya itu ada penyimpangan yang melanggar undang-undang partai politik ya dan juga melanggar ADART Partai Demokrat itu sendiri. Konon katanya kan ADART itu ya dirubah di luar forum kongres. Padahal di dalam ADART ya itu kan disebutkan bahwa ADART ya itu dibahas dan ditetapkan
di forum tertinggi partai. Gitu. Forum tertinggi partai kan kongres, ya kan? Nah, kalau itu bisa dibuktikan misalnya, ya bahwa memang ada terjadi pelanggaran, ya. Nah itu bisa pengadilan bisa mengabulkan, ya sejauh ada bukti-bukti yang kuat, gitu, saksi-saksi ya dan sebagainya. Ya. Nah, justru saya melihat ada peluangnya di situ, gitu. bukan di petun, gitu. Bukan di petun. Gitu. Nah, tapi bisa juga ini kan pengadilan ya, kita tidak bisa memastikan, gitu. Nanti akan berkembang ya, sejauh mana bukti-bukti itu berkembang di persidangan. Gitu. Kemudian hakim baru memutuskan. Nah, tetapi dugaan saya justru bukan di situ, bukan di petun. Ya. Kalau petun gugatannya adalah menggugat putusan hukum HAM yang menolak permohonan, ya kelihatannya lemah ini Ibu Muldoko di situ. Gitu. Justru peluang yang paling kuat ya itu justru malah gugatan perdata terhadap dugaan adanya penyimpangan dalam ADRT Partai Demokrat, gitu, yang dinilai bertentangan dengan diduga bertentangan dengan undang-undang partai politik dan juga bertentangan dengan ADRT itu sendiri. Artinya kalau ada kesempatan di perdata tadi Pak untuk ADRT yang itu 2020 ya berarti Pak ya? Iya, jadi ini nanti panjang ini Yos. Ya, kalau itu berhasil digugat, artinya akan kembali ke ini. Dia kembali ke ADRT sebelumnya yang paling terakhir sebelumnya, atau hanya akan ada apa itu istilahnya ya? Dihapus yang bagian yang di ini Pak, yang dianggap melanggar. Kan bisa juga itu akan berimbas pada kepengurusan AHY ya, bisa dibatalkan gitu. Ya, karena melanggar. Jadi Kongres Partai Demokrat tahun 2020 di Jakarta itu di mana di Cibubur ya. Yeah. Nah, itu dinilai cacat substansi. Nah, cacat material, cacat prosedural, cacat prosedur, ya, cacat prosedur dan cacat material. Nah, tapi itu kembali lagi tentu saja di pengadilan nanti ya, apakah itu bisa dibuktikan atau tidak, gitu. Nah, saya kira justru peluangnya ada di situ, ya, peluang AHY untuk kepengurusan AHY itu kelemahannya justru di situ. Itu dampak paling buruknya seperti apa nanti Pak? Kalau misalkan ternyata gugatan itu berhasil dan diterima dan diputuskan oleh pengadilan secara perdata, berarti apa? Ganti kepengurusan kah atau harus ada kongres lagi? Itu seperti apa? Ya bisa juga kongres lagi. Dan benar-benar akan diikuti mekanisme yang sesuai dengan ADRT yang betul. Tidak melanggar lah dianggap gitu ya. Ya, yang memiliki dasar hukum ya sesuai dengan ADRT. Jadi dan disitulah bisa masuk nanti dari kubu Pak Muldoko ya Pak untuk berkompetisi. Ya, berkompetisi bisa jadi seperti itu. Jadi kongres lagi. Gitu, ya. Nah, seperti yang terjadi juga di P3 kan begitu. Ya, akhirnya kongres lagi kan, ya kan. Nah. Nasib Partai Demokrat itu bisa juga nanti seperti P3. Gitu. Berarti ini Pak Karyono ini akan panjang ya prosesnya Pak ya? Nggak cuma bicara 3 bulan, mungkin bertahun-tahun dan tentu ini merugikan sekali buat Demokrat ya Pak ya? Betul ya, jadi saya kan sudah mengulas ini ya, isu Partai Demokrat ini di beberapa media ya, bahwa isu yang terjadi ini ya, ini akan berbuntut panjang gitu. Ya, selesainya akan memakan waktu yang cukup lama. Dan ini tentu saja ya Partai Demokrat itu dirugikan dalam hal ini, ya dia kehilangan kesempatan untuk melakukan konsolidasi partai, ya persiapan pilkada serentak dan pemilu nasional, ya. Nah, makanya saya mengatakan, ya kubu AHY menang di pengadilan, apalagi kalah, ya. Tetap rugi dia, gitu. Tetap rugi. Nah, menang di pengadilan, katakanlah, ya. Tapi kan
dia harus kehilangan lost opportunity gitu ya, kehilangan peluang gitu ya untuk melakukan konsolidasi partai ya, membuat persiapan untuk menghadapi pemilu ya. Nah kemudian bahkan bisa jadi ini kalau tidak selesai dengan cepat ya, maka ya kubu Demokrat bisa juga kehilangan kesempatan untuk mengusung calon presiden atau calon wakil presiden. Ya. Nah, jadi menang di pengadilan, ya, apalagi kalah, tetap dia rugi. Ya. Kalau Pak Karyono melihatnya, apakah ini agendanya memang ke arah sana, atau memang benar-benar mau merebut tampuk kekuasaan di Demokrat, Pak? Atau memang sekedar dalam tanda kutip mengganggu sampai 2024 sehingga tidak fokus? Ya ibaratnya kan Pak, kalau ada misalkan nih kandidat yang akan berkompetisi di kepala daerah gitu kan, melihat kisru di Partai Demokrat pasti ragu-ragu ya, ini gimana nih? Apakah Demokrat ini benar-benar fix akan bantu saya atau seperti apa? Gimana Bapak melihatnya Pak? Apakah ini benar-benar khusus untuk merebut kekuasaan posisi ketua umum atau memang hanya mengganggu Pak? Ya gini, itu kan bisa dua-duanya ya, bisa dua-duanya atau bisa salah satu di antara itu. Nah, kalau kita amati ya, munculnya kisruh Partai Demokrat ya, yang berujung pada KLB dari Serdang, itu kan juga disebabkan oleh konflik yang terjadi di internal Partai Demokrat. Ya, itu tidak bisa ditutupi. Memang kan tidak sedikit ya para senior Partai Demokrat, pendiri Partai Demokrat, ya kader-kader pimpinan Partai Demokrat, mantan pimpinan Partai Demokrat yang kecewa dengan kepemimpinan Partai Demokrat saat ini. Ya. Nah, artinya ada pemicunya. Ada pemicunya. Nah, karena ada pemicunya, yaitu konflik yang terjadi di internal Partai Demokrat, ya, maka berujung pada kisruh seperti yang terjadi sekarang ini, sampailah pada KLB gitu ya. Sayangnya KLB yang dilakukan di Deli Serdang itu memang terafirmasi ya, tidak memiliki untuk sementara ya, tidak memiliki legitimasi gitu. Nah, kurang memenuhi syarat ya. Oleh karena itu, kalau kita merujuk pada putusan Kumham, menolak itu kan atas dasar itu, ya atas dasar ada beberapa persyaratan yang tidak bisa dipenuhi oleh kubu KLB dari Serdang. Nah, kalau melihat itu, maka bisa jadi memang ini pertarungan ingin menggeser kepemimpinan Partai Demokrat saat ini yang didominasi oleh dinasti Cikias. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita amati ya, itu juga mungkin tidak sedikit juga gitu, yang tidak nyaman dengan kondisi Demokrat seperti sekarang. Gitu. Hanya mereka tidak berani frontal, hanya mereka tidak berani terus terang ya mengungkapkan. Karena ya kemudian ada kekhawatiran, ya ada ketakutan, gitu, ya mungkin posisinya bisa hilang, ya banyak dampak-dampaknya yang mereka hitung lah, ya. Nah, oleh karena itu, Pak Karyono sendiri melihat dinasti Cikias, apakah itu semuanya bagus Pak untuk kedepannya buat Demokrat Pak? Iya kan udah teruji ya, Partai Demokrat yang dikelola ya dengan asas kekeluargaan gitu ya, asas keluarga ya, bukan keluargaan ya, asas keluarga ya. Kan beda nih asas kekeluargaan dengan asas keluarga itu dua kalimat, dua narasi yang berbeda gitu. Ya. Kalau asas kekeluargaan itu kan gotong royong gitu ya, bukan keluarga. Sama-sama. Gitu.
Nah, ya kan? Nah, beda itu antara asas kekeluargaan dengan asas keluarga. Nah, Partai Demokrat yang dikelola dengan asas keluarga ini, ya, kan ternyata berdampak negatif terhadap Partai Demokrat. Ya. Ini terafirmasi dengan hasil perolehan pemilu, ya, suara Partai Demokrat dari pemilu ke pemilu dari tahun misalnya dari tahun 2014, ya, kemudian naik dari 2004 dari 2004 kemudian, ya, kalau nggak salah 9% kalau nggak salah itu, ya, atau berapa persen lupa saya itu, ya. Kemudian ke pemilu 2009 jadi pemenang, partai pemenang, ya, partai pemenang. Nah, kemudian setelah itu Partai Demokrat mengalami penurunan. Jadi puncak kemenangan Partai Demokrat itu kan terjadi di pemilu 2009. Ya, 2009. Nah, 2009. Kemudian pemilu 2014 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ya. Nah, kemudian turun lagi pada pemilu 2019 yang lalu. Jadi ada tren menurun terus, ya Pak, ya? Menurun terus. Gitu. Ya. Nah, saya kira ini salah satu faktornya. Salah satu faktornya adalah karena partai dikelola dengan menggunakan pendekatan dinasti tadi, keluarga tadi, kekerabatan. Gitu. Nah, memang tidak hanya Partai Demokrat, ya, ada kecenderungan partai politik di Indonesia ini kan ada unsur kekeluargaan, keluarga, ya, bukan keluargaan, ada unsur dinasti, gitu. Tetapi yang paling mencolok itu yang terjadi di Partai Demokrat. Ini suka atau tidak suka, ya. Kalau kita lihat komposisinya, ya. Itu terlihat sekali ada perbandingan gitu. Di partai lain memang ada juga politik dinasti, politik kekerabatan, ya, politik keluarga itu ada. Artinya estimasi dari Pak Karyono nanti 2024 ini justru akan lebih rendah lagi kemungkinan besar, ya Pak, ya? Ya, sebelum kisruh aja sudah tren turun, ya? Sudah ada tren penurunan. Iya. Ya. Nah, apalagi sekarang Demokrat mengalami turbulensi, ya, tsunami politik, gitu, ya, turbulensi di internal, terjadi konflik, ada dualisme di sini. Nah, prediksi saya jika persoalan ini, kondisi ini terus terjadi, ya, sampai pada menjelang pemilu, ya, maka suara Partai Demokrat, ya, bisa mengalami penurunan, ya, dari pemilu 2019. Nah, itu kan terafirmasi juga dengan hasil-hasil survei, ya, yang terpublikasi, yang sudah dipublikasikan dari berbagai lembaga survei mainstream, ya. Itu bisa dianalisis ada tren penurunan elektabilitas di Partai Demokrat, gitu. Ya. Nah, memang banyak survei yang lain, ya, tapi buat saya sih, ya, saya tahu dan publik juga menurutnya harus belajar juga bagaimana membaca hasil survei, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan, gitu, ya. Kalau kita lihat beberapa lembaga survei mainstream, ya, itu kecenderungannya hampir sama, ada tren penurunan elektabilitas Partai Demokrat saat ini. Gitu. Maka kalau kondisi ini terjadi, kondisi ini berlangsung, ya, konflik yang terjadi di Demokrat ini berlangsung hingga menjelang pemilu, maka Partai Demokrat akan mengalami penurunan elektabilitas, ya, dan kerugiannya banyak sekali. Kesempatan untuk pilkada, ya, dan pemilu nasional, pemilu legislatif dan pemilu presiden. Gitu. Ya. Pak Karyono, kalau Bapak melihat sosok Ketua Umum Demokrat, AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, apakah AHY itu nantinya akan bisa menyelesaikan kisruh ini dengan baik, atau semata-mata ini juga tetap akan mengandalkan SBY, Pak? Ya,
sudah terafirmasi bahwa AHY tidak berdiri sendiri itu, ya. Kan faktanya akhirnya SBY turun gunung kan, seperti yang saya prediksi di awal-awal kan, bahwa ini nanti pada akhirnya itu SBY yang akan turun ya untuk menyelesaikan konflik ini, dan itu kan terkonfirmasi ya, SBY turun gunung di situ. Artinya kalau begitu dalam hal ini ujian untuk AHY tidak lulus dong Pak, kalau harus SBY lagi yang turun gunung, sementara kan AHY kan dirasa kenapa akhirnya terpilih menjadi ketua umum itu karena dianggap sudah siap Pak. Ya, ini kan karena dampak dari politik keluarga tadi ya. Kan terafirmasi lagi nih, outputnya kan negatif ini. Ya. AHY yang dinilai belum matang ya, untuk menjadi orang nomor 1 memimpin partai Demokrat ya, partai yang pernah besar, partai yang pernah menjadi pemenang pemilu ya, dipimpin oleh AHY ya, putra Presiden Yudhoyono, mantan Presiden Yudhoyono gitu ya, Presiden Yudhoyono. Nah, ini kan kondisi yang terjadi sekarang kan itu kan membuktikan bahwa kematangan AHY dalam memimpin partai itu masih belum cukup. Ya. Faktanya dia tidak bisa mengelola konflik, ya kan? Nah, akhirnya konflik itu berujung pada dualisme, ya, melahirkan dualisme pilihan di Partai Demokrat. Apalagi di kubu Pak Muldoko itu kan banyak sekali senior ya, kalau kita lihat nama-nama bahkan pendiri ya Pak ya. Ya itu kan sejumlah pendiri, ada juga yang mendukung KLB ya. Ya kemudian misalnya mantan petinggi Partai Demokrat, Mas Ali, Sekjen ya, dan sejumlah orang yang berada di kubu KLB itu. Nah, ya sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi di depan tadi ya, bahwa mungkin banyak gitu yang kecewa dengan kondisi Demokrat saat ini. Ya. Banyak yang kecewa dengan kepemimpinan AHY, tetapi mereka sebagian besar tidak berani untuk menyampaikan unek-uneknya, kecewaannya, karena tadi khawatir banyak hal yang bisa membuat orang tersebut rugi secara politik ya. Kan bisa juga diberhentikan dari struktur pengurus ya. Diberhentikan dari jabatannya misalnya di DPR atau di mana ya. Demikian Tagarians, diskusi kami bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute, Bapak Karyono Wibowo. Terima kasih dan selalu bersama dengan Tagar TV. Jangan lupa klik subscribe dan ingat loncengnya supaya Anda tetap mendapatkan update dari kami. Sampai ketemu kembali.